Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Tila Oktaviani dari kelas Tadris IPSC semester 4. Oke, selanjutnya pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial itu? Faktor terjadinya interaksi sosial dan syarat terjadinya interaksi sosial. Lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran kali ini. Nah, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan antara satu orang dengan orang lainnya, antar kelompok manusia maupun perorangan dan kelompok manusia. Dalam interaksi ini, hubungan yang terjadi harus secara timbal balik oleh kedua belah pihak yang saling merespon. Contohnya, jika ada orang yang bertanya, maka orang yang ada di sekitarnya itu pasti akan menjawabnya atau mengetahui orang yang sedang bertanya tersebut. Nah, selanjutnya mengenai ciri-ciri interaksi sosial. Ada 4. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari 1 orang. Lalu, adanya komunikasi menggunakan simbol tertentu. Simbol yang biasa digunakan yaitu simbol bahasa. Yang ketiga, ada dimensi waktu untuk menentukan batasan dari interaksinya. Yang keempat, adanya tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya mengenai syarat terjadinya interaksi sosial. Ada 2, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial yaitu hubungan yang terjalin antara 2 orang atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada 2 jenis, yaitu primer dan sekunder. Nah, yang komunikasi berupa pesan, ide dari satu pihak ke pihak lainnya untuk saling mempengaruhi satu sama lain. Ada verbal dan non-verbal. Kalau verbal itu bentuk komunikasinya secara lisan. Kalau non-verbal menggunakan bahasa isyarat. Selanjutnya yaitu faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, imitasi. Proses seseorang mencontoh orang lain. Faktor sugesti yaitu pengaruh kepada orang lain untuk mengikuti apa yang diinginkan karena rasa kepercayaan. Yang ketiga, identifikasi. Perilaku menjadikan diri sama atau serupa dengan orang lain yang ditiru. Yang keempat, faktor simpati. Perilaku peduli kepada orang lain karena duka yang dialami. Selanjutnya yaitu contoh, bisa disimak contoh dari interaksi sosial. Faktor imitasi, contohnya seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya ketika ada di dapur. Sugesti, orang tua kepada anaknya agar tetap yakin bisa berhasil ketika ujian nasional. Faktor identifikasi, contohnya itu seorang anak yang mengidolakan artis sampai semua tingkah lakunya itu ditiru. Faktor simpati, contohnya mengumpulkan sumbangan untuk para korban banjir. Sekarang mengenai bentuk interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif yaitu bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Bentuknya ada 4. Yang pertama, kerjasama, di mana orang-orang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, kooptasi, gotong royong, dan lainnya. Yang kedua, akomodasi, cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Contohnya melalui pengadilan, mediasi, dan lainnya. Yang ketiga yaitu asimilasi,
cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Yang terakhir, akulturasi, penerimaan unsur-unsur baru untuk menjadi kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur lamanya. Selanjutnya yaitu bentuk interaksi sosial disosiatif. Bentuk interaksi ini mengarah kepada konflik dan perpecahan, baik itu individu maupun kelompok. Bentuknya ada 3. Yang pertama, kompetisi. Proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang kehidupan tertentu. Contohnya gelar juara, kesuksesan, hadiah, dan lainnya. Yang kedua, kontravensi, sikap mental yang tersembunyi atau perasaan tidak suka terhadap orang lain. Contohnya, OSIS di sekolahmu mempunyai rencana, tapi kelasmu kurang setuju dengan rencana itu. Yang terakhir yaitu konflik. Proses individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan, disertai dengan kekerasan atau ancaman, seperti konflik politik, konflik pribadi, dan lainnya. Terima kasih, sekian dari video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam berbicara, tolong dimaafkan. Tetap patuhi protokol kesehatan ya teman-teman, jangan sampai lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.